Selamat pagi, Shalom. Perkenalkan, nama saya Ferinti Hwayo. Saya dari kelas MJ701 dengan NIM 21021070109 dengan Prodi Manajemen. Mata kuliah Manajemen Proyek dengan dosen pengampu Puspita Yuning Puri SEM. Di saat ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dalam bentuk video, di mana jawaban yang pertama terdapat ringkasan artikel dan di bawahnya terdapat latar belakang, di mana manajemen proyek menjadi krusial untuk mengelola segala sumber data yang ada secara efisien dan efektif. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan manajemen proyek sangat bergantung kepada kemampuan untuk mengintegrasikan berbagai fungsi manajemen dan beradaptasi dengan perubahan yang mungkin terjadi selama siklus hidup proyek. Namun perlu diketahui bahwa manajemen proyek sedikit berbeda dengan manajemen lainnya. Faktor utama yang membedakan adalah manajemen proyek memiliki hasil akhir dan jangka waktu yang terbatas, sedangkan manajemen lainnya terus berlanjut sebagai proyek yang berkelanjutan. Yang kedua, terdapat berumusan masalah, di mana perbedaan antara apa yang seharusnya terjadi atau dalam kurung berdasarkan teori data atau pengalaman dengan apa yang benar-benar terjadi. Yang berikut C. Tujuan penelitian. Untuk mencapai hasil yang optimal dengan menyelesaikan proyek tepat waktu, sesuai anggaran dan memuaskan konsumen atau memangku kepentingan dengan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan secara rinci. Manajemen proyek dilakukan dengan tujuan untuk yang pertama, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, biaya, atau waktu. Yang kedua, mengelola risiko dan ketidakpastian, dalam arti bisa menekan risiko yang timbul secara mungkin dan dengan cepat menanggapi perubahan atau pengaruh situasi dan kondisi di lapangan yang terjadi saat proyek dilaksanakan. Yang ketiga, mengelola integritas antara berbagai aspek proyek sehingga membantu memastikan proyek berjalan sesuai rencana dan dapat diselesaikan tepat waktu. Yang berikut D. Metodologi. Membuat catatan besar yang berisi informasi rinci seperti ruang lingkup proyek, tujuan penunjukan manajemen proyek, anggaran, jadwal waktu. Yang diharapkan pada tahap ini ada dua perangkat penilaian yang digunakan untuk Venture Supervisor, antara lain menurut Joseph Samuel 2021. Yang pertama, persyaratan proyek serta potensi manfaat finansial proyek dimasukkan dalam dokumen khusus bisnis. Yang kedua, evaluasi terdapat tujuan, jadwal, dan biaya proyek merupakan subjek studi kelayakan semua item dalam studi praktisan untuk dilakukan melihat apakah usaha tersebut dapat dicapai atau tidak. Yang berikut hasil penelitian. Terdapat perencanaan proyek atau proyek planning phase, merupakan salah satu dari 5 tahap besar dalam manajemen proyek. Terhadap ini melibatkan aktivitas seperti meningkatkan ruang lingkup proyek, membuat jadwal, mengalokasikan sumber daya, dan membuat daftar risiko. Dalam hal itu juga, selain itu, tahap ini juga membuat rencana pelaksanaan yang ekstensi, termasuk mengubah potensi menjadi rangkaian catatan tugas penting dan memesannya. Tahap penyusunan tugas sangat penting dan tepat waktu dan sesuai target yang ditetapkan. Yang berikut F. Kesimpulan. Jadi dari kesimpulan tersebut dapat kita simpulkan bahwa dampak atau konsekuensi logis yang timbul dari hasil penelitian yang menjelaskan hasil temuan tersebut dan bagaimana bisa digunakan atau diterapkan di dunia nyata untuk memperkaya pengetahuan dalam kurung implikasi teoris, membentuk kebijakan baru atau mengarahkan penelitian selanjutnya. Dalam arti ini menghubungkan hasil riset dan aplikasi lapangan dan pengembangan ilmu pengetahuan, bisa positif atau dalam kurung solusi baru atau negatif dalam kurung risiko yang perlu diwaspadai. Yang berikut dua ulasan kritis. Yang pertama, memberikan arahan fokus dan landasan terukur agar penelitian bisa meningkatkan pemahaman, menyelesaikan masalah atau mengkonfirmasikan kebijakan secara valid dan berkontribusi pada ilmu pengetahuan dan menghindari pengulangan dan memastikan semua proses mengarah pada jawaban spesifik.
Yang kedua, sangat tepat karena tahap perencanaan produk memiliki sejumlah masalah seperti pemahaman yang konsisten, diantaranya semua pihak terkait dengan ambigu serta kesalahpahaman. Yang ketiga, hasil penelitian harus mendukung kesimpulan, sedangkan kesimpulan adalah ringkasan temuan untuk yang secara langsung menjawab tujuan atau hipotesis penelitian, menunjukkan bagaimana data yang diperoleh mendukung atau menantang teori awal, dan tidak boleh berisi informasi baru yang tidak ada dihasilkan penelitian. Kesimpulan yang baik mengaitkan temuan dengan tujuan awal, menjelaskan implikasi temuan tersebut, dan memberikan rekomendasi berbagai bukti yang ada. Dan yang keempat, kelemahan yang bisa sangat mungkin terjadi dalam penelitian yang merupakan tantangan umum yang dapat mendistorsi hasil serta kesimpulan, mempengaruhi validasi, dan menimbulkan teman yang menyesatkan, sehingga penting bagi peneliti untuk mengidentifikasi minimal dan melaporkan secara transparan. Dalam halnya, bias dapat muncul di setiap tahap penelitian, mulai dari desain, mengumpulkan data, analisis, hingga interpretasi hasil, dan bisa bersifat disengajakan atau tidak disengajakan. Yang kelima, artikel manajemen proyek berlaku untuk membagi bidang keilmuan dan menyediakan kerangka kerja dan metodologi struktur untuk merencanakan pelaksanaan dan penyelesaian inisiatif penelitian, eksperimen, dan proyek akademi yang kompleks. Manajemen proyek membantu penelitian menguraikan tujuan penelitian yang jelas, menentukan ruang lingkup proyek, mengidentifikasi hasil yang diinginkan, dan menetapkan pencapaian atau milestone utama proyek, mengidentifikasi hasil yang diinginkan, dan hal ini memastikan bahwa penelitian tetap berfokus dan berada pada jalur yang benar. Dan yang terakhir, yang keenam, dapat kita lihat bahwa tambahan variabel independen atau independen lain yang belum diteliti untuk menjelaskan faktor lain yang mempengaruhi yang dapat digunakan objek penelitian yang benar dalam kurung perusahaan, lokasi, atau kelompok untuk melihat apakah hasilnya konsisten. Demikianlah presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.